Ini sih namanya udah terlalu mengulur-ngulur waktu ya. Bahkan udah nyampe 2, 3 atau mungkin 4 hari ya gue gak bikin video vlog yang padahal ini buat memperjelas dan memperlancar cara pembicaraan ketika dihadapkan oleh situasi yang tidak terduga atau tiba-tiba dan mengharuskan dengan ilmu intelektual, hafalan dan atau impromptu. Walaupun banyak pengetahuan, jika tidak diaplikasikan itu sama saja dengan hayalan yang dimana orang-orang hanya akan menganggap bahwa kita itu adalah seorang yang tidak bisa atau tidak tahu apa yang ingin kita ucapkan, apa yang ingin kita sebutkan, dan itu akan menjadikan diri kita itu menjadi orang yang semakin tidak berkembang, semakin tidak produktif, dan juga tidak bisa mengaplikasikan sesuatu yang padahal kita tahu itu adalah hal yang penting, tapi kita terlalu takut untuk melakukannya. Ya, itu adalah public speaking. Berbagai ingatan yang kita ingat sekalipun akan hilang seperti sebuah kabut yang mudah sekali untuk dilupakan, tetapi sangat sulit untuk kita rawat. Ya, emang ada yang mau ngerawat kabut, yang gak ada. Ya, simpelnya adalah rumus matematika aja sih, rumus matematika. Tapi diriku, teman-teman semua, ya emang mukanya hitam ya, tapi gak apa-apa lah. Yang penting ada suaranya, yang penting ada pengalamannya yang tercerahkan. Ya, berbagai alasan akan muncul ketika kamu mengalami situasi yang kamu lakukan sendiri, yaitu tidur ketika menjelang sholat maghrib. Setelah melakukan berbagai kegiatan pada hari Minggu, mulai dari jogging santai dan tidak bisa menembus batas kemampuan karena terlalu meremehkan diri sendiri hanya karena alasan tubuhnya gemuk dan tubuhnya kurang kuat. Padahal yang namanya batasan itu tidak ada yang menentukan bagaimana batasnya sampai mana. Padahal itu hanyalah sebuah kondisi di mana seseorang akan pingsan ketika sudah melewatinya, dan ini masih bisa berpikir secara jernih, berarti masih jauh dari kata pingsan. Tapi itulah yang menyulitkan bagi seseorang yang jarang untuk melakukan olahraga dan membiarkan tubuhnya dan otaknya mencari berbagai alasan agar dia bisa bersembunyi di balik sebuah masalah yang dihadapinya. Bahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang padahal sepele di sekolah, dia selalu mencari berbagai video yang ada di YouTube untuk dia pura-pura pelajari agar terlihat pintar, agar bisa segalanya. Padahal itu adalah sebuah delusi yang terus dia ciptakan supaya dirinya itu bisa mencari-cari alasan dan dia pikir itu adalah solusi, padahal itu hanyalah halusinasi. Ya, muncul lagi konsep-konsep yang terdengar seperti itu yang padahal udah gue sebutin dari beberapa hari ke belakang. Tapi seperti yang kita tahu bahwa sejarah selalu berirama, mungkin hal-hal itu akan gue selalu sebutkan tapi tidak akan jarang ya. Namun yang namanya kelakuan setelah melakukan olahraga, gue pun pergi ke sawah dan bisa melakukan yang namanya mencangkul ladang ya, agar ladangnya menjadi bersih, tidak ada rumputnya, dan kita pun bahagia karena ketika kamu menanam padi pasti akan tumbuh rumputnya. Dan gimana cara menghilangkan rumputnya? Ya, dibersihkan, digarap, dipacul. Sama seperti kekotoran dalam hati maupun dalam perbuatan. Cara menghilangkannya ya satu, bersihkan, hilangkan secara perlahan, gak usah terburu-buru, yang ada malah menyiksa dirimu dan kembali kepada masa-masa itu. Nah, setelah gue ke sawah yang membersihkan ladang, tentunya pasti akan muncul berbagai ketidakberdayaan dalam pikiran dan juga fisik. Mulai dari kayak gini bukan sih, bener nggak ya, gimana ya maculnya ya. Tapi hal-hal yang muncul seperti itu hanyalah sebuah pembatas, sebuah penghalang, sebuah
penekan terhadap diri dan juga mental, agar kita mudah terkena mental dan juga mudah melakukan yang namanya buang-buang waktu. Itu gue terlalu memikirkan apakah benar ataukah salah, padahal yang paling benar adalah ketika kita menyelesaikan masalah, dan yang paling salah adalah ketika kita hanya memikirkannya tanpa melakukan tindakan, tanpa melakukan yang namanya penyelesaian. Itu adalah sebuah pelarian yang dimana itu tidak akan membuat kita berkembang ataupun menjadi orang yang dapat disegani oleh orang-orang. Karena ketika kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, jangan harap bisa mengalahkan orang lain. Kata-kata yang disampaikan oleh pelatih silat saya kepada saya, dan saya sekarang malah menjadi orang yang benar-benar tidak bisa mengalahkan siapapun, dan hanya menjadi orang yang dikalahkan oleh diri sendiri, oleh pikiran sendiri, bahkan sebelum itu terjadi. Setelah melakukan yang namanya kecangkulan, banyak sekali pertanyaan, sehingga muncullah yang namanya ketidakberdayaan. Tidak berdaya dalam menghadapi emosi, tidak berdaya dalam mengatasi sel-sel tubuh diri sendiri, dalam mengkoordinasikan efisiensi tenaga, energi otot, dan itu membuat saya semakin terpuruk. Tapi hal yang paling mudah untuk mengatasi ketidakberdayaan adalah mencari solusi dari orang yang ada di sekitar, dari orang lain. Ketika saya duduk, datanglah solusi dengan kata-kata seperti ini: yang namanya kerjaan pasti akan selesai dengan sedikit demi sedikit, gak usah terburu-buru. Muncullah sebuah prinsip seperti itu, dan ternyata benar saja. Ketika saya melakukan hal-hal yang tadi itu tidak terlalu berat, bahkan menjadi mudah. Hanya ketika dipikirkan itu menjadi susah, dan ketika dipikirkan secara berlebihan menjadikan tubuh berkeringat seakan itu adalah olahraga, padahal itu adalah seorang yang kena mental, dan juga kena orang yang terlalu memikirkan atau olahraga di dalam otak yang terlalu berlebihan, dan itu kurang baik karena membuat tubuh menjadi kaku, menjadi baku, menjadi tidak bergerak, menjadi tidak merasakan yang namanya kesenangan dalam melakukan pekerjaan. Dan setelah melakukan itu, ya emang terasa mudah, simple, bahkan tidak ada halangan. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak seperti ketidakberdayaan yang kita kira gitu. Bahkan setelah keluar dari zona itu, aku merasa bahwa tidak ada yang namanya ketidakberdayaan, tidak ada yang namanya kesalahan, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah hanyalah sebuah hal-hal sebelum mencapai kesuksesan, ya dibutuhkan yang namanya kegagalan, yaitu pengorbanan, fase pengorbanan, fase yang dibutuhkan untuk kita benar-benar berkembang. Untuk kita bisa melakukan yang namanya tindakan, kita harus menghilangkan segala distraksi di dalam diri ini sendiri. Bahkan ketika kita masuk ke dalam konsep selanjutnya, yaitu mampu untuk meninggalkan, ya, untuk melupakan, bukan hanya menghafalkan segala sesuatu. Karena ketika kita menghafal, kita juga harus belajar untuk melupakan. Karena ketika kita belajar untuk perkenalan, mendekatkan diri kepada orang yang kita kira itu adalah jodoh kita sendiri, kita sayang, dan saat itulah tiba-tiba dia meninggalkan, kita harus mampu untuk meninggalkan pula, untuk menghilangkan berbagai kenangan, momen, dan juga melupakan segalanya tentang dirinya, agar kita bisa menjadi hidup dan menjadi diri sendiri yang penuh arti dan memiliki makna di dalam kehidupan kita sendiri. Karena kehidupan yang memiliki arti adalah kita sendiri yang memberikan arti dalam kehidupan. Namun teman-teman semua, video-video yang gue buat itu sebenarnya pengen banget gue juga ngeditnya dan jadi lebih bagus, kameranya menjadi lebih HD, berbagai tata yang diberikan kepada pemirsa ini menjadi lebih asyik, dan gue pun menontonnya menjadi tidak boring, tidak hanya mendengarkan berbagai cerita keluhan yang diceritakan oleh anak SMA yang padahal biasa-biasa saja, tidak memiliki berbagai prestasi, tapi sangat banyak sekali halusinasi yang dia tujukan, yang dia ucapan, yang dia rasa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah kebohongan, untuk terus membohongi dirinya sendiri. Dan yang gue harapkan setelah gue membuat video ini, gue bisa menjadi orang yang terus berkembang, bisa membuat sesuatu yang membuat diri gue bangga dan tidak mampu untuk berkata-kata atau bisa memikirkannya berbagai halnya. Yuk, see you next time guys. Semoga lu bisa berkembang juga, gue juga bisa berkembang. Sampai jumpa di next time. Adaptasi, hilangkan ketidakberdayaan, munculkan yang namanya rasa kemenangan, bukan kepecundangan. Dadah.